yang membuat Anda dihukum itu sebenarnya? Nek umpamanya ngomong soal iki apa hukum alam, itu apa hukum leluhur? Ya karena dosa pertama kita awidia, goblok bareng-bareng kita ini saat ini. Kegoblokan itu kan berarti mendekati keterbatasan, ketidaksadaran. Ya pasti berdampak terhadap apa yang kita lihat. Zaman itu akan semakin begini. Nah kita ini sebagai manusia itu sustainable apa enggak? Iso lolos enggak? Benar-benar. Nah cara meloloskan diri ya harus bersifat legowo lenggono. Ya bijak dan cerdas untuk menghadapi sesuatu yang sudah berubah ini. Kalau kamu tidak menyesuaikan, makanya nek ngilmu wong Jawa yang tidak pernah bisa ditinggalkan dan puncak tertinggi dari ajaran Jawa itu adalah apa? Cara mengimplementasikan kecerdasan itu adalah ngempan papan. Mas Tunjung. Rahayu, Mas. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Sehat nggih. Nggih. Mas Tunjung. Langsung mawon. Nah, ini ada pertanyaan yang terkait dengan momen yang lagi viral saat ini. Mas Tunjung, apakah Tuhan itu tahu juara World Cup 2022 ini? Ini yang ditunggu-tunggu para pemirsa. Ya oke nih Mas. Jadi semua itu harus tahu hulu hilir. Itu nek langsung perkataan kita ngomong soal Tuhan itu apa ngerti siapa juara dunia nih gitu. Nah, Tuhan itu kan apa dulu? Dan duduk masalahnya Tuhan itu sopo dhisik. Terus apa wujudnya? Terus Tuhan ini jane enek apa ora? Iya. Nah, kita ke situ dulu ya. Iya. Ya mungkin premis ini dibenahi dulu hulu hilirnya. Karena ketika menanyakan Tuhan dikaitkan dengan Piala Dunia itu bisa jadi karena ada hasrat tertentu, karena ada tendensi bahwa kita punya jagoan kita, fanatisme kita terhadap kubu lawan, kubu pemain. Dari berbagai macam hal ini mungkin ada ego. Akhirnya podo ndonga jagoannya kudu menang. Ya doa itu sah-sah saja ya. Karena doa itu adalah upaya. Sah-sah saja kalau kita berdoa sebelum mengawali suatu kegiatan, bahkan berdoa tim yang kita jagokan itu bisa menang. Itu dalam kasus ini. Dan ngomong soal Gusti Allah ya, dalam suatu bahasa yang komprehensif, Gusti itu sering dikasih nama macam-macam. Lah Gusti Allah sing kene iki Gusti Allah nganggo Gusti Allah sapa dulu? Tuhane siapa dulu nih? Jadi nek mau ngomong soal Tuhan, ya Tuhan memiliki azas kekuasaan tertinggi. Tan kena kiniro kinaya ngopo. Sampai nanti kena kiniro. Kalau masih di dalam rabaan tan kena, bebas. Anda bisa menginterpretasikan bagaimana, Anda bisa mempersepsikan bagaimana bahwa Tuhan ki ngerti pora. Yo ngerti. Karena Tuhan itu yo ngerti, yo ora ngerti. Ini kasus lebih luasnya ya. Iya. Nah di sini tujuannya bertanya seperti ini apa dulu pemberatnya? Mergo pengen timnya menang wingi to. Benar. Karena kecenderungan masyarakat untuk momen ini kan punya kecenderungan untuk gimana fan atau jagonya itu bisa memenangkan kompetisi ini kan gitu. Ya Tuhan pasti tahu. Tuhan pasti tahu dalam posisi tertentu, Tuhan pasti tahu. Tapi nanti juga jangan salah persepsi bahwa Tuhan itu juga menyimpan suatu yang ketidaktahuan. Karena Tuhan ini wakilnya siapa Mas? Wakilnya setiap orang ini. Nah tergantung keterbatasan manusia ini sampai di mana mengembangkan potensi keilahian atau ketuhanannya. Dari sekian uang gitu dalam ranah heterogen sing macam-macam gitu. Karek beban nek kekuatannya wong ini lebih banyak, kekuatan keyakinannya mantep saat dia menyabda berdoa dan tim yang didoakan kebetulan memiliki karma yang bagus, berarti karma itu utuh ya. Karma yang bagus ada memang bakat. Kerja keras itu karma, kerja keras itu karma, disiplin itu karma, ya. Dan kejelian itu karma. Rasa percaya diri tinggi juga karma. Ketika ini berkumpul menjadi satu, ya terkabulkan doanya. Dan Tuhan tahu di situ posisinya. Karena kita sendiri adalah representasi dari Tuhan. Semua yang ada representasi dari Tuhan, ekspresi dari Tuhan. Dan duduknya di sini, Tuhan yang dikatakan itu adalah Tuhan yang sudah diwakilkan menjadi makhluk, ya manusia ini. Ya tergantung kualitas manusianya. Nah kualitas ini jerunya macam-macam Mas. Ada karma-karma itu. Nah karma itu juga sebuah tindakan. Ya karma itu hasil tindakan juga tindakan. Hasil tindakan ini sebab akibat. Nah track recordnya dari pemain tertentu kok misalnya kemarin
pemain yang digadang-gadang itu tidak pernah memungkinkan atau kita tidak pernah menstigma bahwa dia akan bisa lulus, tapi nyatanya iso ngalahne tim gede. Ya karena karma. Karmanya apa? Karmanya karena dia disiplin. Karmanya karena dia mempelajari. Per tahun terjadi perubahan. Dia periodik atau enggak? Perubahannya naik apa malah turun? Ini juga termasuk bagian dari karma. Terus nek dibalik neng Tuhan iki tahu apa ora? Ya ngerti lah, bahasanya semua tak ngerti. Itu nek Tuhan yang dalam posisi yang kita anggit ya. Iya. Tapi kalau Tuhan dalam keterbatasan, ya mungkin tidak tahu. Karena Tuhan itu juga diwakilkan dari cara berpikir manusia tertentu. Tapi nek cara kita itu lepas, kembali kepada medan tertinggi, ini sumber kecerdasan Tuhan. Tuhan tahu nggak siapa? Ya mesti ngerti lah. Pasti ya. Ya pasti ngerti lah. Nek Anda kepada titik simpul bahwa Tuhan itu sang sumber kecerdasan. Tapi nek sifat-sifat Tuhan yang turun, ya sifat-sifat Tuhan itu berarti ya manusia ini. Akhirnya ketika berdoa itu dengan hasrat ego, tendensi bahwa jagoannya harus menang. Ya itu jelas hal yang konyol. Berarti kan atas dasar nafsu ya. Nafsu itu namanya keterbatasan dari sifat Tuhan. Karena sifatnya itu mengejawantah di dalam diri kita dari aspek terbawah sampai ke atas. Tapi nek aspek terbawah sifat Tuhan itu masih bersifat mewakili energi kasar. Makanya diwalik hantu kan. Hantu itu terbatas. Tapi nek Tuhan itu full energi on. Iya. Semuanya tapi dalam satu sistem yang sama, yaitu ketuhanan itu sendiri yang Maha Esa. Semua. Ya kira-kira ngono Mas. Berarti intinya Tuhan itu sudah mengetahui. Ya wis ngerti. Karena siapapun nanti yang menjadi juara itu tidak lepas dari karma positif sebelumnya. Termasuk kerja keras. Jadi akumulasi dari seluruh sistem yang bekerja sama dalam jagat raya. Yaitu ya awake dhewe nyebutnya karma. Karma ya. Karma is memory. Oke. Oke, Mas Tunjung. Mengapa Mas Tunjung tiap akhir tahun itu kok selalu terjadi banyak bencana besar? Kemarin tahun kemarin ya kayak Semeru dan sekarang juga terulang kembali. Itu menurut Mas Tunjung itu seperti apa pandangan Mas Tunjung terkait hal tersebut? Jadi begini, kalau ngurusi soal bencana, alam kita ini melakukan apa-apa itu sudah natural, Mas. Ya. Bencana itu representasi dari pergerakan dari sistem alam itu sendiri. Kenapa ada siklus tahunan? Ya siklus tahunan itu terjadi probabilitas perubahan. Apapun di dalam jagat raya ini pasti mengembang dan mengempis. Gitu ya. Pasti bergerak, menyesuaikan kontur pergerakan. Untuk apa? Untuk evolusi. Untuk evolusi. Di saat evolusi terjadi polaritas. Melar, molet. Nek wong ki molet. Jenengan ki molet kan? Jenengan tuh bisa bergerak kan? Gitu. Karena jenengan memakan, akhirnya jenengan bisa bertumbuh dan berkembang. Benar. Ketika Anda memasukkan substansi makanan dari luar diri Anda. Dan itu sifat planet. Jadi sifat planet kita adalah gravitasi. Bumi loh, gravitasi bergerak, ya toh? Siklis, berputar. Siklus. Dan inersia. Dan berjalan secara nature. Ini sistem alam kita. Cuma bahasane menungso itu macam-macam. Enek sing dikaitno karo iki hukuman saka Gusti. Ya dilihat hukuman itu sesuai kepentingannya apa ora, nek sesuai kepentingannya ya dudu hukuman biasanya. Karena bencana ki mesti dianggap tidak baik karena ngerusakne omahku, ngebleki tonggoku ketika terjadi ini, mengganggu situasiku. Akhirnya mbok anggap tidak baik. Padahal secara kesadaran ini memang laku alam. Nah, kebanyakan manusia sendiri yang sembrono, wis ngerti lemah iki lemah gerak. Satu, prinsip pembangunannya ora jelas. Wis dikandani ning kono ki gak iso dihuni, tetep dincepi bangunan. Makanya orang zaman dulu, ribuan tahun yang lalu leluhur kita itu memiliki ilmu namanya tantu, petung, Mas. Gaya omah setiap pergerakan, gaya omah, gaya apa-apa dihitung. Bahkan laku kita itu dihitung. Bener. Padahal ki soalnya hukum alam. Lah kok nek ngopo-opo ngene iki mbok salah niki hukumane saka leluhur, hukumane saka Gusti Allah. Tidak selalu seperti itu. Iki hal yang nyata, ini kasunyatan. Berarti apa yang membuat Anda dihukum itu sebenarnya? Nek umpamane ngomong soal iki apa hukum alam, iki apa hukum leluhur? Ya karena dosa pertama kita awidia, goblok bareng-bareng kita ini saat ini. Kegoblokan itu kan berarti mendekati keterbatasan, ketidaksadaran. Ya pasti berdampak terhadap apa yang kita lihat. Ya akhirnya alam seperti ini, akhirnya terjadi korban. Itu karena apa sebenarnya? Karena ada kebodohan massal. Saat ini misi kita itu menyadarkan orang, itu membawa orang kepada kecerdasan, Mas.
Tidak hanya kecerdasan berpikir, tapi kecerdasan ngeroso pangroso agar peka. Karena kita ini sudah kehilangan kemampuan kepekaan kita yang sudah pernah di-download, diajarkan oleh para avatara, para pitara, para rakawir ribuan tahun yang lalu. Sudah tidak kita sentuh lagi. Ini ilmu tentang faal. Wong Jawa itu sendiri faal, ilmu tentang alam sendiri, Mas. Cuma ditinggalkan semua nih. Ya mungkin ini kalau kamu sebut hukuman. Nah, hukuman ini bagi bahasa yang lebih luas, menurutku tidak hukuman. Mong orang ngerti sebenarnya sifat alam itu seperti ini, tapi gara-gara kebodohan dan tidak ngerti kamu menyebut itu hukuman. Ya monggo, berarti hukuman itu adalah konsekuensi karena awak dhewe goblok bareng-bareng. Berjamaah. Nah, tapi kenapa kok setiap tahun hitungannya dari mana? Ya setiap tahun terjadi perubahan. Karena nek dilihat dari siklus alam, ini bioritmik nih. Tubuh kita tuh sama dengan alam kita. Sifatnya bodoh, bertumbuh dan berkembang. Dan itu pasti ada apa? Syarat bertumbuh dan berkembang, vibrasi, getaran. Sebagaimana sifat bumi dan planet itu yang menunggu isine. Saat bulan purnama, seluruh 12 cakra jagat raya itu terkait dengan 116 cakra kita. Makanya pas bulan purnama itu gravitasi tinggi, konsumedi. Karena kalau tidak ombak jeru itu, laut saja ombak kok. Air dalam tubuh kita ya ombak. Itu sistem alam ini, alamiah ini. Makanya ada laku-laku tertentu yang dikaitkan untuk menyelaraskan diri dengan alam. Itu sudah ditemukan ribuan tahun yang lalu. Justru era saat ini nih malah menurutku mengalami degradasi dan decline. Decline kesadaran. Makanya dosa pertama kita itu avidya, sedang mengalami keterbatasan yang sangat kuat. Nah, keterbatasan ini akhirnya apa? Melimit kita, melimit cara pandang kita, melimit cara kinerja tubuh kita yang seharusnya bisa cerdas dan mengembang, sempit. Jadi avidya, bodoh itu dosa pertama. Benar. Akhirnya selanjutnya itu menimbulkan malapetaka. Untuk mengembalikan kesadaran-kesadaran tersebut, ya kan, biar tidak down, biar kita itu bisa up bareng-bareng, tidak mohon maaf, bodoh berjamaah. Itu seperti apa? Ya caranya ini salah satunya. Karena hari ini kita mensoundingkan lagi. Yo awak itu tidak usah menyalahkan teknologi. Tapi kita bijaklah menyikapi teknologi. Karena kalau teknologi kamu anggap sebagai menjajah kamu, berarti kamu berada di dalam kebodohan di bawah level. Tapi kalau kita gunakan teknologi untuk mensoundingkan lagi ajaran leluhur, ini kebijakan dan kecerdasan. Benar. Kita tidak perlu anti dan memusuhi sesuatu di luar diri kita. Geni gak usah dimusuhi, Mas. Iya. Kalau geni dalam kapasitas tertentu digunakan, diubah menjadi energi listrik bermanfaat. Lah manusia sekarang itu menganggap sesuatu yang buruk itu mesti ranek gunane. Salah. Itu premis yang salah. Nah, kamu bisa mengubah sesuatu yang buruk menjadi barang bermanfaat. Lah itu kebaikan. Wong Jawa ya Nusantara, Mas. Kowe ngerti gadung ra? Gadung ini mendemi, tapi iso ditreatment dengan tepat jadi keripik enak kok, Mas. Gurih. Nah, ada. Jadi jangan anti karo carane dong. Lah cara itu berkaitan dengan kecerdasan dan treatment laku kita. Tergantung siapa yang menyebut dan mengemas itu tadi. Betul. Lah di sini akhirnya budaya tutur tinular itu ayo kita sounding lagi. Budaya tentang oral ini, mulut ini, tutur tinular ini kita sounding lagi. Mumpung ada teknologi. Kita maksimalkan. Tantangan zaman kita juga ini, tapi di sisi lain ini juga mempermudah kita. Kedua-duanya saling berjalan bareng. Kamu mau menjadikan ini tantangan penghambat atau kamu jadikan pempermudah? Itu kembali ke kita toh. Nek zaman biyen kangelan, ora nek YouTube medarke ilmu delik-delik, lah saiki nek YouTube kok. Nah, kenapa kita tidak gunakan itu? Benar. Nah, ini salah satu cara nih. Ya di sini zaman itu akan semakin begini. Nah, kita ini sebagai manusia itu sustainable apa enggak? Iso lolos enggak? Benar. Nah, cara meloloskan diri ya harus bersifat legowo lenggono, ya bijak dan cerdas untuk menghadapi sesuatu yang sudah berubah ini. Kalau kamu tidak menyesuaikan, makanya nek ilmu wong Jawa yang tidak pernah bisa ditinggalkan dan puncak tertinggi dari ajaran Jawa itu adalah apa? Cara mengimplementasikan kecerdasan itu adalah ngempan papan, Mas. Tanggap dengan situasi kondisi. Tidak hanya melekat kepada satu kebaikan atau keburukan, tapi ngempan papan. Iki barang iki elek, buruk, ini bisa tak ubah menjadi baik enggak? Atau ini baik, kalau tidak nganti-nganti bisa jadi buruk enggak? Tanggap dong kita. Nah, ketika kita terus tanggap, kita bisa bermetamorfosa. Benar. Evolusi itu jalan. Tapi nek
kita nih nggak tanggap, nah musuh pertama kita tuh itu kebodohan tadi. Iya, karena kita hidup di Soekarno bilangnya apa? Revolusi mental. revolusi mental. Nek mentalnya sik mengene, ora iso mbok cepaki cuma wis barang-barang kang mewah lega kabeh, tetep ora kecandak, tetep ndadekne pasulayan. Benar. Karena sumber musuhnya sudah ada di dalam diri kita ini.